Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Kali ini gue membahas McTominay yang dihargai 45 juta pounds oleh United. Apakah itu pantas? Mengingat kita tahu bahwa United butuh dana segar nih untuk bisa membeli bek kiri ataupun gelandang baru, ya kan? Ya oke lah, bek kirinya mungkin Cucurella udah here we go gitu kan, dengan status peminjaman dari Chelsea. Tetapi di satu sisi juga United membutuhkan sosok gelandang. United telah kehilangan Fred, kemudian kehilangan Donny van de Beek yang dikabarkan diincar klub Turki ataupun Real Sociedad. Kemudian MU kalau mengandalkan Eriksen juga sudah semakin tua ya. Jadi menurut gua sih performa dari Christian Eriksen ini mulai menurun. Dan apakah McTominay pantas untuk stay di United? Gue rasa sih enggak. Karena United harus perlu menjualnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kontrak dari McTominay ini kan masih tersisa 2 tahun lagi sampai 2025. Kalau United tidak menjualnya sekarang, otomatis harganya pasti akan turun, jatuh. Nah, persoalan sekarang adalah jajaran dari staf John Murtough dan tim perekrutan United ini menghargai McTominay sekitar 45 juta pounds. Ketika ada West Ham nawar masuk beberapa pekan lalu sekitar 60 juta pounds, terbagi menjadi 2, Harry Maguire 30 dan McTominay 30. MU langsung menolak. Lah, lantas kenapa kok McTominay ini pengen dihargai lebih? Kalau menurut gue, ketika ada tawaran West Ham masuk sekitar 30 juta pounds, itu langsung disikat aja. Atau naikin dikit lah jadi 32, 33. Ini masih masuk akal dan West Ham masih mau menerima. Mengingat bahwa McTominay ini underperform. Kita tahu bahwa McTominay ini kan tipikal box to box ya. Bukan lebih ke gelandang bertahan, bukan. Karena ketika ada transisi dari menyerang ke bertahan, McTominay ini kadang telat untuk kembali ke belakang. Dia lebih agresif dalam serangan. Dan kalaupun kita kategori untuk box to box, kita tahu bahwa pemain box to box itu kan pertama syaratnya ya harus punya umpan panjang, kemudian shooting yang akurat, kemudian dia harus memenangi duel bola, baik itu duel udara ataupun merebut ball position kembali. Dan syarat itu gue rasa McTominay kurang. Ya walaupun dia punya tendangan kencang, tapi ya untuk akurat dia jarang mempunyai catatan yang bagus. Bahkan di timnas Skotlandia ketika dia dipasangkan sebagai striker, dia bisa juga loh bermain sebagai striker false nine. Jadi dia bisa produktif mencetak 1 atau 2 gol bahkan. Nah tapi kan ini hal yang berbeda ketika dia main di tim United. Ketika dia dipasang sebagai striker, goal getter ataupun false nine, ini kan tidak bisa memberikan jaminan bahwa McTominay ini akan selalu terus-terusan sebagai penyerang. Untuk itulah makanya kenapa kok McTominay ini dihargai 45 juta pounds. Ya gue rasa sih nggak ada klub lain yang berani menebus klausul dari McTominay. Mengingat ya kalau disuruh pilih ya klub-klub lain mending pilih alternatif pemain lain yang lebih terjangkau harganya, yang kualitasnya mungkin bisa lebih bagus dibandingkan McTominay. Jadi ya ketika United tidak mau menurunkan harga McTominay ya otomatis dia stay. Dan kalau dia stay, performanya masih underperform sampai 2024, harganya bakal jatuh, bakal 15 juta atau bahkan 20 juta pounds. Ya kan? Jadi gue rasa ini kesalahan dari John Murtough dan jajarannya, tim perekrutan United ini harus mempertimbangkan apakah pantas atau layak McTominay ini dihargai 45 juta pounds.
Ya gue rasa sih kalau United lagi butuh banget dana untuk membeli pemain tengah baru, sekitar rincian 30 bahkan sampai 40 juta pounds, ya lepas aja McTominay di angka 30 atau 33. MU kan kemarin dapat cuan dari penjualan Dean Henderson dan Fred. Otomatis ini akan menambah anggaran United. Dan ini harus gerak cepat karena hanya hitungan beberapa hari lagi bursa transfer udah ditutup. Dan jika United masih bertahan dengan pemain seadanya seperti Donny van de Beek, McTominay yang tetap ngotot untuk dipertahankan, gue rasa sih ini bakal blunder bagi United, menjadi sebuah kesalahan. Kita tahu bahwa Glazer ini sudah tidak punya duit lagi untuk spend United, karena kita tahu bahwa pelitnya Glazer itu luar biasa pelit banget. Bahkan ketika klub membutuhkan seorang pemain yang dihargai tinggi dan kualitas bagus, Glazer malah enggan untuk mengeluarkan lebih banyak dana. Justru makanya ini Erik ten Hag dipusingkan dengan penjualan yang terlambat seperti Maguire, McTominay, Donny van de Beek. Ini statusnya masih belum pasti, apalagi ditambah Eric Bailly. Kemudian ada beberapa pemain muda lagi yang masih tertahan, yang seharusnya pengen dijual tetapi belum laku-laku, belum laris gitu ya. Jadi otomatis ini membuat waktu terus berjalan dan MU seakan berjalan di tempat. Jadi coba pertimbangkan bahwa John Murtough dan jajaran tim perekrutan United harus bijak-bijaklah dalam melabeli harga jual pemain Manchester United. Ya meskipun United masuk ke Liga Champions musim ini, tetapi kan itu tidak lantas membuat harga itu naik meroket beberapa persen. Iya kan? Jadi kalau ada tim-tim lain yang mengincar kayak Scott McTominay, Harry Maguire, bahkan Donny van de Beek ini dengan gaji yang lumayan tinggi, otomatis klub lain juga enggan untuk membeli ataupun bahkan meminjam. Ya kita lihat aja gimana perkembangan dari kinerja atau performa dari John Murtough dan jajaran tim perekrutan United, apakah bisa mampu untuk menjual pemain-pemainnya demi mendapatkan anggaran ekstra untuk membeli gelandang baru. Oke, sekian review saya mengenai apakah McTominay layak dilabeli harga 45 juta pounds. Jika kalian menyukai video saya, silakan like dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan konten terbaru dari saya seputar Manchester United. Kritik dan saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Tapi ingat, kritik dan saran harus santun ya. Sekian dari saya. Glory Glory Manchester United.